Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Subakti Channel. Kali ini saya akan menservis kaliper rem dari motor Satria FU. Ya, sebenarnya kaliper yang macet ini disebabkan oleh karat. Ya, langkah pertama yaitu bersihkan bagian karat-karat di pistonnya dan buka bagian bracket-bracketnya. Dan saat membuka kaliper ini biasanya suka susah dan kita butuh yang namanya WD anti karat kayak gini supaya memudahkan kita saat proses pembukaan atau pencopotan dari si pistonnya itu tersebut. Oh iya sob, dalam pembukaan si piston dari kalipernya itu harus membutuhkan tenaga ekstra. Soalnya emang kalau dalam kondisi macet seperti ini sangat keras. Ya, saran saya sih harus pegang si tangnya harus benar-benar kuat, dan ketika meleset biasanya suka ada lecet di bagian pistonnya dan itu sangat bahaya dan akan mengakibatkan kebocoran dari minyak remnya tersendiri. Dan setelah kita bisa melepas si pistonnya, kita akan menemukan hal seperti ini, seperti lumpur. Ya, sebenarnya ini sih yang menyebabkan si kaliper tidak bisa berfungsi dengan baik dan menyebabkan kemacetan. Nah, lumpur-lumpur yang seperti ini sebenarnya gampang sih cara bersihinnya. Cukup dengan air bersih kita bersihkan dengan tangan pun tidak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting si lumpurnya hilang dan kondisi dalamnya udah steril dari lumpur bekas minyak rem yang tadi. Sebenarnya caranya kayak gitu doang. Nah, kalau misalkan kita mau lebih bersih ya bisa pakai sikat gigi atau sabun, tergantung kitanya gitu. Nah, ketika kita bongkar biasanya kita akan menemukan karat, dan caranya sih ada dua sebenarnya. Kita bisa hamplas dengan grit 1200 atau 1500 pun bisa, atau menggunakan sikat kawat. Jadi fungsinya kita amplas tuh supaya menghaluskan permukaan yang karat di bagian piston, atau menghaluskan bekas tang. Tadi kan kita nyabut dari kalipernya kan pakai tang itu, jadi suka ada yang lecet, kita haluskan menggunakan amplas. Nah, supaya si minyak remnya nggak rembes atau bocor keluar, jadi kita haluskan permukaan si pistonnya menggunakan amplas. Nah, kita lihat contoh lukanya yang ditimbulkan oleh si tang tadi. Contoh lukanya seperti ini. Nah, maka dari itu kita haluskan dengan amplas supaya si seal atau karet yang di dalam kaliper itu tidak lecet atau tidak rusak ketika si kalipernya sudah berfungsi kembali.
setelah kita cuci, kita bersihkan bagian kalipernya dengan menggunakan lap bersih. Kita sterilkan bagian lubang pistonnya sehingga lubangnya bebas dari kotoran atau sisa-sisa lumpur yang tadi pas kita cuci itu belum terkena oleh jangkauan sikat atau tangan kita. Nah, setelah kita lap dengan bersih si lubang dari pistonnya itu, kita masukkan pistonnya. Nah, cara masukkannya seperti ini. Kita pakai tang, kita tekan tangnya dan putar kanan kiri. Nah, kita lakukan di piston satunya. Kita lakukan sama seperti yang tadi. Langkahnya sebenarnya mudah kalau kondisinya sudah halus permukaan dari si pistonnya tadi. Langkahnya cuman kita menggunakan tang, kita tekan tangnya dan putar kanan atau kiri sambil ditekan kayak gitu. Dan ketika sudah masuk, kita pastikan lebih dalam lagi. Ya secukupnya saja lah. Ya, setelah kita masukkan si pistonnya ke dalam kaliper, kita kasih stemplet bagian-bagian kaliper yang membutuhkan stemplet seperti yang berikut ini. Nah, supaya si bracketnya ini bisa berfungsi kembali, kita lakukan di satunya. Kita lakukan seperti ini sangat berfungsi juga buat kinerja si kalipernya. Jadi ketika kita sudah servis kalipernya, sudah tidak macet lagi, kita pun harus bikin si bracketnya ini balik lagi. Ya, salah satunya kita lakukan penggrisan ini atau stemplet ini supaya si bracketnya pun berfungsi dengan baik kembali. Nah, seperti ini. Jadi si bracketnya pun bisa berfungsi kembali. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lakukan pemasangan kampas rem. Ya, setelah bracket tadi kita olisin dengan stemplet, kalau saya kasih stemplet lagi di bagian baut ini. Ya, sebenarnya tidak dikasih stemplet pun tidak apa-apa sih kalau di bagian baut ini, karena dia fungsinya tidak sama seperti bracket yang tadi. Jadi ini cuman penahan buat si kampas remnya doang, jadi tidak dikasih stemplet atau grease pun tidak apa-apa. Ya, cukup sekian video kali ini, dan nantikan video kelanjutan dari servis kaliper ini di next video saya. Dukung terus channel Subakti Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila video ini bermanfaat, bisa share video ini ke teman-teman kalian.
Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.